Atas nama Majelis HKBP Pasar Minggu, kami mengucapkan selamat hari Minggu Advent kedua bagi jemaat HKBP Pasar Minggu, dan begitu juga dengan mengikuti live streaming pada minggu pagi ini. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 31. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari tita pertama sampai tita keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu
terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yang diambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita membaca secara responsoria. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan Kor Ingat Kamis.
kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Advent kedua, 4 Desember 2022. Topik Minggu, hidup suci dalam penantian Hari Kristus. Marhabadiaon Manomo Arini Kristus. 01. Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 4 Desember 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 02. Surat dari distrik untuk bantuan ke korban gempa bumi Cianjur. Sesuai surat dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, kita mengumpulkan persembahan menolong korban terdampak gempa bumi di wilayah Cianjur dan sekitarnya pada hari ini, Minggu tanggal 4 Desember 2022 di ibadah pagi, siang, dan sore. Persembahan diberikan di depan pintu gereja. 03. Persembahan ke depan altar. Sehubungan dengan keperluan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar pada hari ini, Minggu tanggal 4/12/2022, tanggal 11 bulan 12 2022 dan tanggal 18/12/2022. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan penuh sukacita. 04. Rapat Huria. Rapat Huria tahun 2022 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 11.30 WIB setelah ibadah pukul 10 WIB. 05. Dewan-dewan.
05.1 Dewan Koinonia 05.1.1 Seksi Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu akan mengadakan Natal 2022 yang akan diadakan secara offline tatap muka. Berikut adalah jadwal persiapan Natal Sekolah Minggu. 1. Tanggal 4 Desember 2022 jam 13 sampai 14.30, jam 14.30 sampai 16 WIB. Itu geladi resik, kelas TK kecil dan kelas besar umur 3 sampai 4 tahun dan 5 sampai 6 tahun bertempat di ruang ibadah. 10 Desember 2022 Natal kelas kecil offline TK A2 sampai dengan kelas 2 SD bertempat di ruang ibadah. Tanggal 10 Desember 2022 Natal kelas besar offline kelas 3 SD sampai kelas 6 SD bertempat di ruang ibadah. 05.2 Dewan Marturia. Panitia Natal Marturia mengundang para pedagang, pasar dan rumahan, pekerja terminal, driver ojol dan driver dari wilayah 1 dan 17, baik yang sudah terdaftar dan tidak terdaftar masuk di Korsending untuk hadir dan bersama-sama bersukacita dalam perayaan Natal Marturia yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 18 sampai selesai, tempat HKBP Pasar Minggu. Setelah warta jemaat ini kita dengarkan sosialisasi dari Panitia Natal Marturia dan ibadah pagi, siang, sore. Setelah warta juga kita mendengar sosialisasi dari Panitia Sekolah Minggu. 05.3 Dewan Diakonia. Natal Diakonia Sosial akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 18 sampai selesai, tempat HKBP Pasar Minggu. Setelah warta jemaat kita dengarkan sosialisasi dari Panitia Natal Diakoni Sosial di pagi, ibadah siang dan sore. 06 Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Johannes Hasudungan Manik, Ibu Rafika Tridewi yang beralamat Jalan Wates, Gang Kelapa Peon nomor 8A, RT 002 RW 04, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Masuk wilayah 11, nomor registrasi jemaat 11986. Pindah dari jemaat HKBP Resort Kuta Jane, Distrik 12 Tanah Alas. 07 Sosialisasi dari aparat pemerintah terkait keamanan Natal dan Tahun Baru setelah ibadah. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Horas, selamat pagi. Yang kami hormati Amang Pendeta S. Sirait, Amang dan Inang Parahlado, Amang Inang semua yang mengikuti kebaktian di minggu pagi ini, dan juga anak-anak kami remaja dan Aposo Bulung yang kami cintai. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Kami dari Panitia Natal Marturia, Seksi Zending dan Seksi Musik, akan berencana mengadakan Natal bersama Dewan Marturia HKBP Pasar Minggu, Seksi Zending dan Seksi Musik bersama para pedagang, pekerja terminal, driver, ojek online dengan tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain". Jadi siandalan asing nama nasida mulak tu luat nasida dari Matius 2 ayat 12. Dengan subtema, dengan sukacita Natal, Dewan Marturia HKBP Zending
dan seksi musik HKB Pasar Minggu semakin giat di dalam tugas pemberitaan firman Tuhan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang menerima keselamatan dari Tuhan. Bersama ini kami mengundang seluruh pekerja terminal, pedagang, pekerja tambal ban, supir, ojek online, driver online, dan serta seluruh jemaat HKB Pasar Minggu dari wilayah 1 sampai wilayah 17, dan juga yang bukan sebagai anggota jemaat, untuk kita bersama-sama merayakan perayaan Natal Marturia di sekitar HKB Pasar Minggu untuk hadir dalam perayaan Natal tersebut, yang kami akan laksanakan pada hari tanggal Sabtu 17 Desember 2022, dimulai pukul 5 sore melalui pendaftaran sampai jam setengah 6 sore, dan kita akan bersama-sama merayakan ibadah Natal di pukul 17.30 sampai pukul 19.30. Sesudah itu kita akan melaksanakan acara Ramatama beserta makan bersama dan hiburan di ruang serbaguna. Untuk menyiapkan segala kebutuhan pada saat perayaan Natal, kami mohon untuk hadir dan dapat mendaftarkan diri kepada sitwa atau wilayah masing-masing, dan jika di luar jemaat dapat mendaftarkan ke Amang Evangelis Harlen Purba. Demikianlah sosialisasi ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Amang Inang Remaja Naposo, dan juga semoga acara Natal ini dapat berjalan dengan baik untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Horas. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Saur Sirait dan semua amang serta inang pendeta yang melayani di HKBP Pasar Minggu ini. Yang kami hormati juga semua amang dan inang Sintua, serta yang kami hormati amang, inang, remaja, Naposo Bulung, jemaat HKBP Pasar Minggu, baik yang sedang mengikuti ibadah di gereja ini sekarang ini maupun yang mengikuti via live streaming. Di sini kami mewakili Panitia Natal Diakonia tahun 2022 hendak menyampaikan bahwa Tuhan mengembankan kepada gereja tugas panggilan gereja atau 3 tugas pokok, yaitu bersekutu atau koinonia, bersaksi atau marturia, dan melayani atau diakonia. Pelayanan diakonia merupakan salah satu wujud pelayanan dari 3 tugas panggilan gereja tersebut. Pelayanan diakonia adalah pelayanan kasih yang melekat dalam jati diri gereja, yang merupakan perwujudan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani seperti dalam Matius 20 ayat 28. Pelayanan diakonia gereja kita mencakup bidang pendidikan, kesehatan, hubungan kemasyarakatan, dan diakoni sosial, berupa pelayanan terhadap jemaat Natalub Siurupan, jemaat yang sakit, yang meninggal, yang ditimpa bencana alam seperti banjir dan kebakaran, dan terhadap ama dan ina nama balu, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Karena itu, diakoni merupakan tanggung jawab seluruh umat yang percaya pada Kristus, yang mengajarkan untuk saling mengasihi seperti dalam Yohanes 13 ayat 34. Untuk mewujudkan pelayanan diakoni gereja tersebut, maka Dewan Diakonia Gereja HKBP Pasar Minggu akan mengadakan perayaan Natal pada hari Jumat yang akan datang pada tanggal 16 Desember 2022, mulai pukul 17.00 atau pukul 5 sore di gedung gereja HKBP Pasar Minggu. Adapun tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat 12, dan subtema dengan sukacita Natal, HKBP Pasar Minggu terpanggil mewujudkan persaudaraan dengan saling mengasihi dan berbagi di tengah kesulitan. Dengan ini kami Panitia Natal Diakonia tahun 2022 mengundang semua jemaat, yakni ama nama balu, ina nama balu, keluarga Natalub Siurupan, yatim piatu, penyandang disabilitas, semua anak huria kita yang berprestasi atau juara umum di tingkat SD, SMP, SMU, dan mahasiswa, dan juga yang berprestasi dalam kejuaraan di tingkat nasional dan internasional. Dan kami juga mengundang amang dan inang Sintua serta calon Sintua dari wilayah 1 sampai dengan 17 untuk datang menghadiri perayaan Natal Diakonia tersebut.
Selanjutnya kami sudah mengirimkan surat undangan resmi melalui Sintua Wilayah 1 sampai 17 dan yang diundang adalah sesuai dengan yang telah direkomendasikan oleh Sintua Wilayah untuk mengikuti perayaan Natal Diakoni 2022 ini. Mohon Amang, Inang, saudara-saudari yang diundang hadir tepat waktu dan membawa undangan yang sudah diterima dari Sintua Wilayah masing-masing. Sebagai penjelasan untuk jamnya, jam 16.00 sampai jam 17.00 atau jam 4 sore sampai 5 sore adalah registrasi, mengisi daftar hadir di depan ruang ibadah, nanti akan disediakan meja-meja dan daftar hadir sesuai wilayah. Kemudian penerima tali kasih akan duduk sesuai dengan wilayahnya, akan diatur. Pada pukul 17.00 ibadah akan dimulai. Perkiraan ibadah nanti akan berlangsung selama 45 menit dan pembagian tali kasih 45 menit. Pembagian tali kasih akan dimulai dari wilayah 17, wilayah yang terjauh. Kemudian makan malam akan dibagikan sesudah ibadah dan pembagian tali kasih selesai. Sekali lagi kami mengingatkan Natal Diakoni ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 mulai pukul 16.00 untuk registrasi dan 17.00 untuk mulai ibadah. Kiranya kita semua dikaruniakan kesehatan dan kita mendoakan agar perayaan Natal Diakonia tahun 2022 ini dapat berjalan lancar serta membawa sukacita bagi kita semua. Demikianlah sosialisasi ini kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita. Amin. Horas. Shalom, Belum. Amang dan Inang, kakak dan abang remaja dan Naposo. Selamat hari Minggu buat kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Saur Sirait, Amang dan Inang Parhalado, serta Amang Inang Remaja Jemaat HKBP Pasar Minggu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa beribadah di gereja kita ini. Saya mewakili PIC Natal Seksi Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu mengajak Amang dan Inan untuk mendukung acara Natal Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu tahun ini. Adapun Natal Sekolah Minggu terbagi menjadi dua, kelas kecil 10 Desember tahun 2022 pukul 10 sampai 12 siang. Kelas besar 10 Desember 2022 jam 3 sore sampai jam 6 sore. Adapun tema Natal Sekolah Minggu tahun ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Dengan subtema melalui Natal Sekolah Minggu tahun ini, anak sekolah minggu diajak untuk sehati berjalan bersama Yesus. Berikut jadwal untuk gladi Natal, gladi bersih, Minggu 4 Desember tahun 2022, kelas kecil TKA sampai kelas 2 SD dari jam 12 sampai jam 2 siang. Untuk kelas besar dari kelas 3 sampai kelas 6 SD dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Setelah 2 tahun berturut-turut sekolah minggu mengadakan Natal secara online, pada tahun ini, puji Tuhan, Natal bisa berlangsung secara offline di gereja. Di tahun ini, seksi sekolah minggu sesuai dengan tema HKBP tahun ini, sehati dalam mengumpulkan celengan sebagai hadiah Natal untuk teman-teman korban gempa di Tarutung dan teman kita yang membutuhkan. Kami berharap untuk Amang, Inang, Papa, Mama turut memberikan support secara khusus mendampingi adik-adik yang mengikuti Natal, serta mendorong agar adik-adik semangat untuk latihan Natal. Akhirnya, kami memohon doa dari Amang, Inang, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu
untuk membawa dalam doa agar terlaksananya Natal Sekolah Minggu dengan baik dan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan chord dari pujian dari Maranatha.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita kembali ke ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu Advent yang kedua ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1
ayat 3 hingga ayat 11. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan tema untuk kita pada hari Minggu ini hidup suci dalam penantian hari Kristus. Sejalan dengan itu juga tema Advent yang kedua bagi kita secara keseluruhan bagi umat Kristiani yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, baik dalam rangka memperingati kelahirannya, baik dalam rangka menanti kedatangan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Kepada kita disuguhkan juga tema umum Advent yang kedua, setia mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Itu tema umum Advent yang kedua. Bagaimana kesetiaan kita harus nyata, harus terbukti, bukan hanya dengan kata per kata, tetapi juga dengan perbuatan, tingkah laku, ujar, dan di dalam iman pengharapan kita yang hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus bertanggung jawab penuh akan kelangsungan hidup jemaat yang ada di Filipi. Bukan hanya hidup jasmani, tetapi juga spiritualitas mereka. Sampai di mana dan sejauh mana gelegar wujud nyata daripada sembah sujud mereka. Sejauh mana wujud nyata status yang dikuduskan oleh Allah sebagai pribadi-pribadi, sebagai kelompok atau sebagai keluarga atau bahkan sebagai jemaat yang telah dikuduskan oleh Allah. Sehingga bukan hanya menang nama, tetapi juga menang di dalam perbuatan. Sehingga bukan hanya casing, tetapi juga dalam isi, dalam perbuatan, dalam tindakan harus terimplementasi bagaimana Tuhan telah dinyatakan di dalam hidup mereka, dan bagaimana jemaat di Filipi telah menjawab, menyambut firman Tuhan sebagai suluh hidup mereka, firman Tuhan sebagai sumber hidup mereka, firman Tuhan sebagai satu-satunya jalan menuju kehidupan kekekalan yang abadi yang telah diperuntukkan, yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yang saban hari, yang setiap waktu, yang setiap saat diperkenalkan oleh Rasul Paulus, dan bahkan bukan hanya ketika bertemu, di dalam setiap waktu juga Rasul Paulus membawa jemaat-jemaat di Filipi di dalam doa dan permohonannya. Dan bukan tidak mungkin jemaat di Filipi menjadi prototipe yang diharapkan oleh Rasul Paulus sebagai jemaat yang harus menjadi teladan bagi semua orang-orang di kolong langit ini, bahkan mungkin untuk kita juga pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ini yang akan dikembalikan, ini yang akan dinyatakan, ini yang akan dibuktikan oleh setiap orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
oleh setiap orang, bahkan setiap pribadi jemaat-jemaat yang ada di Filipi, untuk senantiasa berkejar-kejaran, untuk senantiasa tanpa henti-hentinya menunjukkan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pendoa-pendoa, sebagai pribadi-pribadi yang saban hari senantiasa berpapasan, berhubungan dengan firman Tuhan, berinteraksi dengan firman Tuhan. Itu hanya bisa terbukti, sukacita Rasul Paulus hanya bisa dibuktikan dengan sejauh mana implementasi doa, firman, dan persekutuan itu nyata dalam kehidupan mereka setiap hari, setiap saat. Sebagaimana yang saya katakan, dalam kata dan dalam perbuatan. Untuk apa? Dalam meraih mahkota. Dalam meraih mahkota, untuk mengambil tupal yang telah disediakan oleh Allah, yang telah diperuntukkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu memerlukan kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudara, memerlukan keseriusan, konsentrasi yang sungguh-sungguh penuh di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini di gereja ini benar-benar nyata setelah kita kembali dari gereja ini. Mari kita pribadi lepas pribadi mengimplementasikannya, menyatakannya, untuk meraih apa yang telah disediakan atau yang diperuntukkan oleh Tuhan bagi kita. Wahyu 3 ayat 11 sangat jelas untuk menyatakan, tiuk mana diho unang adong nama buat tupalmi. Peganglah apa yang menjadi milikmu, yang dititipkan Tuhan, yang diberikan Tuhan, jangan sampai ada yang mengambilnya. Sebenarnya tidak ada yang sanggup bisa mengambil itu. Ketika kita secara pribadi lepas pribadi berkomitmen untuk memegangnya, untuk mempertahankannya. Dan memang itu harus dipertahankan. Iman percaya yang telah diberikan oleh Tuhan harus mengakar di dalam diri kita, dengan senantiasa memelihara apa yang menjadi titipan Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan. Persekutuan ini adalah titipan Tuhan. Iman percaya juga adalah titipan Tuhan yang dilekatkan di dalam diri kita, yang dimeteraikan di dalam hati kita, yang harus bertumbuh, yang harus nyata, dan yang harus bisa dilihat dan dirasakan oleh setiap orang. Jadi bukan hanya untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari sana berangkat, ada banyak karunia-karunia, ada banyak berkat-berkat, bahkan itu berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang juga harus kita implementasikan dalam hidup kita. Dan nana yang lebih homol-homolote. Sehingga bagi orang Kristen, bagi orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak ada kata sombong. Tidak boleh ada kata sombong, tidak boleh ada kata tinggi hati. Kita harus terbuka, kita harus nyata. Apakah itu kesombongan moral? Ini yang dihindari oleh Rasul Paulus. Hai kamu jemaat di Filipi yang sudah dikuduskan Tuhan, nyatakan kekudusanmu dalam perbuatan dan tingkah laku dan tingkah ujar. Tidak ada kesombongan-kesombongan di dalamnya. Orang yang telah memiliki moralitas yang baik harus menolong mereka yang memiliki moralitas yang kurang baik. Tidak malah menghakimi mereka, tidak malah mencibir mereka. Di sana anak-anak Tuhan harus berkiprah. Tidak ada juga kesombongan iman. Ketika aku berdoa saban hari, ketika aku beribadah, ketika aku mengikuti persekutuan-persekutuan, pujian-pujian, ketika aku dapat melakukan ini dan itu. Sebagaimana apa yang dikumandangkan oleh Yakobus, syukurilah.
Ucaplah syukur kepada Tuhan, karena ini adalah kesempatan yang amat sangat berharga bagi kita. Berbuah dan bertindak. Molonung boy dulu hoko aka odohot an. Hama olehate hommatu debata. Dan senantiasalah pelihara hidupmu di dalam hal-hal yang baik dan yang benar. Dan juga tidak boleh ada kesombongan intelektual. Kepada kita diberikan berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda keberadaan, berbeda-beda mata air kehidupan. Perbedaan itu bukan untuk membuat jarak pemisah antara satu dengan yang lain. Syukur bagi Tuhan tanggal 17 itu akan, sehingga tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Kita akan menyelenggarakan Natal Marturia. Di sana kita akan duduk bersama, melihat bagaimana kuasa dan kasih Tuhan bekerja melalui anak-anak Tuhan, melalui gereja ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Advent yang kedua ini setia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yesaya sudah menubuatkannya. Mari kita pelan-pelan mengikis hal-hal yang bisa menghambat hadirnya Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita. Yesaya 40 sudah sangat jelas itu. Segala bukit-bukit, segala lubang-lubang, segala jalan yang berlika-liku, segala jalan yang naik turun, mari kita ratakan itu. Itu mau menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus harus diperbaiki. Jalan menuju kedatangan, jalan menuju kemana dia datang harus dibersihkan, harus dinyatakan, harus ikoparejeto do nasa dalam namar nakut Tuhan. Kita baca itu Yesaya 40 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Itu sebenarnya mau menggambarkan hati kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Bisa saja kita duduk di sini, tetapi hati kita kemana saya tidak tahu. Cuma jasad kita ada di sini, hati dan pikiran kita. Bernyanyi tadi, orang bernyanyi kita diam, orang berdoa kita diam, atau mungkin kita hanya melihat-lihat. Begati, indah. Tidak boleh seperti itu. Mari kita perbaiki masing-masing. Karena epistel sudah memberangkatkan kita. Mazmur 24 ayat yang ketiga dan yang keempat. Siapa yang layak naik ke gunung Tuhan? Holat partangan nalidang do. Dan yang hatinya tulus dan murni. Saya tidak tahu sampai kapan diberikan kesempatan oleh Tuhan kita menghirup udara segar, kita bisa mengikuti ibadah seperti ini. Ketika hati kita tidak murni hatinya untuk mengikut Tuhan. Dan pertangan dari lidah kita. Tapi patronnya adalah, sejatinya adalah orang-orang yang akan naik ke gunung Tuhan, yang akan menerima mahkota itu adalah orang-orang yang hatinya tulus dan ikhlas, yang tangannya bersih, yang tidak memberikan hidupnya kepada penipuan, kepada pencemoohan, kepada tindakan-tindakan amoral yang selalu dan yang sedang menggurita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Firman Tuhan itu juga, pemazmur juga menuntun dan mengarahkan kita, mengajar dan mengajak kita untuk hidup sederhana, untuk hidup dengan benar, untuk hidup dengan tulus dan ikhlas. Semua kita butuh. Kenapa tidak? Saya juga butuh uang, saya juga butuh jabatan, saya juga butuh ini dan itu. Tapi itu tidak menjadi segala-galanya. Kita butuh uang, tetapi uang tidak menjadi segala-galanya. Bahkan jabatan, bahkan apapun juga. Jangan sampai kebutuhan menggelapkan jati diri dan status kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Itulah pesan yang harus disampaikan kepada kita. Jangan takut.
Itu juga yang disampaikan kepada kita ketika kita akan memulai ibadah ini. Jangan gentar dan jangan takut. Bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan daripada setiap kita harus dinyatakan di dalam perbuatan, di dalam tindakan. Ayo nakaningan. Daksi pailaun aka narotuau. Itu introitus. Tuhan tidak akan mempermalukan. Sekalipun dunia ini mempermalukan kita, tetapi Tuhan tidak akan mempermalukan. Ada upah yang sungguh-sungguh indah. Ada upah janji yang sungguh-sungguh nyata dari Tuhan bagi setiap orang yang tangannya lidang, yang hatinya tulus dan ikhlas, yang memiliki komitmen dan menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan pencomoohan, dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Pelan tapi pasti, itulah anak-anak Tuhan. Demikianlah kita mempersiapkan di dalam kesetiaan jalan bagi Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan di dalam tema kita pada hari Minggu ini, hidup suci dalam penantian hari Kristus. Wari de hasa gabe badia hita, napar pudima, nyanyian untuk menghantarkan kita kepada khotbah ini tadi, mendengarkan firman Tuhan. Itu yang menjadi pegangan hidup kita. Holanido sinjatata hatani debata. Mari kita buka, baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan setiap hari. Kitab suci yang kudus, tak ternilai hargamu. Bila ku membacamu, ku mengenal diriku. Marsorminan tu hatani debata mahita. Mari kita berkaca, mari kita bercermin kepada firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita bercermin kepada firman Tuhan, kita akan melihat sudah sejauh mana keberadaan kita. Ada yang masih kurang, ada yang masih tidak benar. Mari kita perbaiki. Ke dalam diri kita, kita melihat pribadi kita masing-masing. Unang jolo pitor jol mata bereng. Dirita majolo ta bereng. Ahana busi patureon tapature. Ahana busi bayanota tabahen. So ngonido dalatta asang giat badia hita lahoma jakon harononi Kristus Yesus ipaluai. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan senantiasa mengingatkan kami akan tugas panggilan kami, akan status kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan telah kuduskan. Dan pada hari ini kami boleh lihat dan rasakan itu semakin nyata. Ya Bapa, melalui firman-Mu kami sadar masih banyak yang harus kami perbaiki. Dalam diri kami, dalam kata, pikiran, dan perbuatan. Engkau telah banyak memberikan apa yang kami butuhkan di dalam peziarahan hidup kami. Kesehatan, umur, berkat, kebahagiaan. Mari Engkau Bapa ingatkan kami senantiasa setiap saat untuk dapat memakai segala karunia-karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan kepada kami, untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan melalui hidup kami. Demikianlah kami diajak untuk senantiasa setia di dalam mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami di dalam menyambut dikau yang akan datang. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, banyak hal terjadi dalam hidup kami, di dalam dunia di mana kami tinggal. Banyak kekurangan-kekurangan, banyak pelanggaran-pelanggaran, banyak ketidakadilan dan ketidakadilan. Engkau menghadirkan kami di sana untuk memberi warna, untuk memberi faedah, untuk memberi dampak. Tuhan tolong kami manusia terbatas, manusia yang lemah, namun melalui kami Engkau harus dinyatakan. Melalui kami firman-Mu harus terimplementasikan.
Oleh sebab itu, biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kami, di dalam hidup kami, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, sehingga kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Oleh sebab itu, apapun yang boleh kami lakukan, biarlah itu kami boleh lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menunjukkan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan utus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan titipkan. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, mulai yang termuda sampai yang tertua, yang telah menerima berkat-berkat karunia dan yang akan menerima berkat-berkat yang melimpah. Biarlah Tuhan yang memelihara setiap jemaat-Mu, mulai esok sampai lusa, sampai waktu-waktu yang akan datang. Di dalam setiap pergumulan, dalam setiap pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan hikmah kepada setiap jemaat-Mu, supaya mereka dapat berkarya, berbakti untuk kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan, melalui aktivitas, melalui status yang Tuhan titipkan kepada mereka. Kami juga akan berdoa senantiasa di dalam 1 minggu ke depan bagi jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran mereka, juga ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap keluarga, setiap pribadi, dan mereka boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang bergumul sebanyak 25 orang atau bahkan lebih yang dalam keadaan sakit, baik di rumah, baik sakit menahun, baik di rumah sakit. Ya Bapa, kami membawa mereka satu persatu ke hadapan Tuhan supaya Tuhan menjamah, menumpangkan tangan-Mu yang maha kudus, memberkati mereka, memberkati obat dan makanan, agar menjadi saluran kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Satu hal yang kami pinta kepada Tuhan, biarlah kepada mereka juga dipatrikan hati yang sungguh-sungguh tabah, sungguh-sungguh setia, dan berpengharapan akan kesetiaan Tuhan yang senantiasa dapat melihat, dapat merasakan, dan dapat melakukan berbagai mujizat-mujizat untuk kesembuhan saudara-saudara kami jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu ini. Untuk segala kegiatan yang akan kami lakukan, baik itu rapat huria, baik itu kegiatan-kegiatan Natal, baik itu kegiatan-kegiatan seksi, kami sungguh-sungguh menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar itu boleh kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami yang boleh kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dan memberikan persembahan kita khusus untuk Natal 594 ayat 2 dan selanjutnya. Kunjungi
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat mempergunakannya untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Iya, jemaat kami undang untuk duduk kembali. Sejenak kita ada dua hal yang harus kita lanjutkan setelah ibadah ini. Yang pertama, kita akan menerima sosialisasi dan pengarahan dari Kepolisian Republik Indonesia yang berhubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Itu yang pertama. Yang kedua, di pintu depan nanti sudah disediakan tempat persembahan sebagai partisipasi, kontribusi, dan bukti kebersamaan kita di negara Republik Indonesia ini dan berhubungan dengan bencana alam di Cianjur. Setelah pulang nanti, mari kita berikan apa yang boleh kita persembahkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di Cianjur. Terima kasih kepada Bapak Kepolisian, kami berikan waktu dan tempat. Silakan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.
Mohon izin yang kami hormati pengurus Gereja HKBP Pasar Minggu Poltangan Jagakarsa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Saya Kompol Multazam selaku Kapolsek Jagakarsa. Kebetulan ini adalah gereja pertama yang saya sambangi sebagai pejabat Polsek Jagakarsa. Saya baru menjabat selama 1 minggu di wilayah hukum Jagakarsa. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu sekalian, jamaah HKBP dan para pengurus gereja serta para pendeta yang saya kagumi. Kami menyampaikan himbauan Kamtibmas terkait menjelang Natal dan Tahun Baru. Tentunya sebelum Natal dan Tahun Baru kita berangkat dari COVID kemudian kembali ke normal. Kita kembali ke normal, tentunya kejahatan pun kembali normal, di mana pencurian kendaraan bermotor semakin atau tetap marak, kemudian pencurian dengan pemberatan orang masuk rumah, masuk toko, kemudian mencuri, serta kita juga mengantisipasi terjadinya begal ataupun pencurian dengan kekerasan. Tentunya saya harap Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian untuk menggunakan kunci ganda saat meninggalkan kendaraannya, tidak parkir sembarangan atau bukan parkir pada tempatnya sehingga menjadi kerawanan dan memberikan kesempatan pada pelaku kejahatan. Kemudian kami pun nanti akan meninggalkan nomor telepon kami apabila ada permasalahan Kamtibmas yang membutuhkan pelayanan kepolisian. Saya selaku Kapolsek akan meninggalkan nomor telepon saya ataupun hotline di akhir pesan yang akan saya sampaikan, sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak terkendala masalah birokrasi maupun syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi, sehingga pelayanan kami bisa jalan lebih cepat dan lebih tepat dalam melayani Bapak-bapak Ibu sekalian, karena kami juga pelayan dari warga masyarakat Jagakarsa. Tentunya bagi warga Jagakarsa saja karena memang keterbatasan wilayah hukum. Kemudian menjelang libur akhir tahun, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga sedang libur sekolah. Perlu mohon bantuan dari bapak-bapak umat mengingatkan adik-adik kita, anak-anak kita agar tidak salah pergaulan, tidak keluar malam tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Karena beberapa minggu hingga saat ini kerawanan tawuran selalu mengganggu dan mengancam kita semua. Walaupun tidak ada korban atau belum ada korban, tetap bisa jadi adik-adik kita yang lari-lari ke jalan bisa tertabrak kendaraan, ataupun orang yang tidak tahu apa-apa bisa tersabat oleh anak-anak yang tentunya perlu kita berikan pengingatan dan perlu kita awasi secara bersama karena mereka anak-anak dan belum dewasa. Mohon bantuan kerjasamanya apabila ada kerumunan yang memang mengganggu kenyamanan bapak-bapak, biar kami yang bertindak bersama-sama sehingga tidak sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Kami siap melayani dan segera turun ke lokasi yang ibu bapak berikan pada kami. Dan yang terakhir, kami menjelang Natal dan Tahun Baru tentunya akan berkomunikasi dengan pihak gereja sehingga peribadatan Bapak Ibu sekalian menjelang Natal agar tetap hikmat dan tetap meriah, sehingga pelayanan Jagakarsa dari Polsek bisa semaksimal dengan kerjasama dengan umat dari HKBP di Jagakarsa ini. Saya rasa itu, kami izin jika berkenan bisa menelpon atau WA saya selaku Kapolsek ataupun nomor hotline selain 110. Jadi 110 tidak berbayar, kemudian dilayani seluruh Indonesia. Namun apabila untuk warga yang tinggal dan berdomisili di Jagakarsa bisa menelpon saya selaku Kapolsek di 081 22. Nanti saya akan juga berikan kepada pengurus gerejanya Pak Saur 081 22 11 77 447. Ini merupakan jaminan bahwa Kapolsek beserta jajaran siap hadir untuk melayani bapak-bapak dalam hal
Harkamtipmas. Kemudian di lingkungan masing-masing juga saya mohon tingkatkan kembali apabila tidak ada pengamanan swakarsa yang oleh Satpam bisa kembali giatkan Siskamling. Saya rasa itu Bapak-Bapak, mari kita jaga bersama, jaga karsa. Kemudian apabila ada permasalahan Kamtipmas, mohon tidak ragu untuk mengontak kami selaku petugas keamanan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada pengurus gereja. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Kemudian apabila ada yang merasa kehilangan atau mengajukan surat kehilangan, bisa meng-WA terlebih dahulu syarat-syaratnya sehingga komunikasi bisa kita, misalkan ada yang kehilangan surat tanah dan butuh surat keterangan kehilangan, bisa nanti apa saja syarat-syaratnya sehingga tidak bolak-balik dan tidak memakan waktu serta biaya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian pelayanan SKCK bisa Bapak Ibu daftar secara online, ada namanya SKCK online, ataupun langsung datang dengan menyertakan syarat-syarat yang dibutuhkan. Saya rasa itu, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Pak Kapolsek. Ya, songonak inah pada kami dapat 2 hon di Jolo adong inganan di Piliata, pangurupiota tu dongatan adong di Cianjur. Bersama
Si